Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiastuti dari kelas MJ701 Prodi Manajemen akan membawakan presentasi dalam program mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Berikut pemaparannya. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional penting karena perusahaan multinasional beroperasi di banyak negara dengan berbagai mata uang dan aturan. Peran utamanya adalah mengelola resiko nilai tukar, memilih sumber pembiayaan terbaik, dan memastikan arus kas tetap lancar di seluruh cabang. Tanpa manajemen yang baik, perusahaan bisa rugi besar karena fluktuasi mata uang atau kebijakan ekonomi negara lain. Untuk kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia, perusahaan multinasional atau bisa disebut MNC membawa modal, teknologi, dan lapangan kerja ke Indonesia. Mereka juga membantu ekspor dan mendorong pertumbuhan sektor industri. Tapi di sisi lain, kadang mereka bisa menguasai pasar lokal dan mengancam pelaku usaha kecil. Jadi kontribusinya besar, tapi perlu diawasi agar tetap adil untuk perekonomian nasional. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN seperti Euro di Eropa mungkin saja terjadi, tapi tidak mudah. Negara-negara ASEAN punya kondisi ekonomi, politik, dan nilai tukar yang masih sangat berbeda. Jika dipaksakan terlalu cepat, bisa menimbulkan krisis, tapi kalau disiapkan dengan matang dan bertahap, bisa mempermudah perdagangan dan integrasi kawasan. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Jika kurs dibiarkan mengambang bebas atau ditentukan pasar, nilainya bisa sangat fluktuatif. Untuk perusahaan Indonesia ini bisa menjadi tantangan karena biaya impor dan ekspor bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Mereka harus cermat mengelola resiko mata uang, misalnya dengan strategi keuangan lainnya. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran suatu negara defisit atau lebih banyak uang keluar daripada uang masuk. Nilai mata uangnya biasanya melemah. Sebaiknya kalau surplus mata uangnya bisa menguat. Ini penting karena mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Kurs yang terlalu lemah atau kuat bisa merugi pelaku bisnis dalam negeri. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. MNC memiliki anak perusahaan di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, mereka harus menerjemahkan semua laporan ke satu mata uang.
Dalam hal ini, metode translasi digunakan pada metode kurs penutupan atau kurs rata-rata. Tujuannya agar laporan tetap akurat dan bisa dibandingkan. Manfaat dari pembahasan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional sangat bermanfaat karena membuka wawasan tentang bagaimana dunia bisnis global bekerja dan mengelola risiko keuangan, nilai tukar, serta strategi investasi lintas negara, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. MNC mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Munculnya MNC memang telah mengubah cara pandang klasik dalam ekonomi internasional. Keputusan bisnis saat ini tidak lagi semata-mata mengikuti teori keunggulan komparatif, tetapi lebih didorong oleh strategi global yang fleksibel dan berorientasi profit. MNC lebih fokus pada efisiensi global, kontrol pasar, dan keuntungan jangka panjang meskipun kadang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan antar negara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan global. Ekspansi bisnis ke luar negeri bukan hanya soal memperbesar keuntungan, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi. Perusahaan harus siap menghadapi perbedaan budaya, hukum, dan preferensi konsumen lokal. Banyak bisnis gagal karena terlalu memaksakan cara kerja negaranya ke pasar asing. Jadi, ekspansi bisnis global membutuhkan strategi yang cerdas, terbuka terhadap perubahan, dan menghormati nilai-nilai lokal. Sistem mata uang mengambang terkendali. Dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Fluktuasi tinggi tetap mungkin terjadi dalam sistem ini, apalagi saat ada krisis ekonomi, ketegangan geopolitik, lonjakan harga komoditas, tetapi kehadiran pemerintah atau bank sentral sebagai penjaga membuat gejolaknya tidak sebebas sistem mengambang murni. Jadi, sistem ini seperti menjaga keseimbangan atau tetap memberi ruang pada pasar, tetapi tidak membiarkan kurs bergerak liar tanpa arah. Ini cocok untuk negara berkembang yang ekonominya belum terlalu stabil. Alasan manajer keuangan perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran itu seperti rapor keuangan dalam sebuah negara. Bagi manajer keuangan dan investor, mereka tentu ingin tahu seberapa sehat ekonomi tempat mereka akan menanamkan modal. Jika rapornya buruk, tentu mereka akan lebih berhati-hati. Jadi wajar jika neraca pembayaran
menjadi salah satu alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi, terutama di era global seperti sekarang ini. Demikian presentasi saya, Pujiastuti, dalam program manajemen keuangan internasional. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.